that is Indonesia. Brunei Darussalam. A. We have Qatar, India. Pelatih Sintayong optimistis untuk lolos Piala Dunia 2026, namun Indonesia akan dihadapkan dengan tim-tim kuat. Bagaimana cara Indonesia menghadapi sulitnya untuk lolos Piala Dunia 2026? Jalan panjang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sekadar diketahui, Piala Dunia 2026 akan dihelat di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Jumlah kontestan Piala Dunia 2026 pun meningkat 16 negara, dari 32 menjadi 48 tim. Berhubung jumlah kontestan meningkat, Asia pun mendapatkan jatah tambahan. Awalnya atau di Piala Dunia 2022, Asia hanya mendapatkan 4 slot di luar tuan rumah Qatar. Untuk Piala Dunia 2026, Asia mendapatkan 8 slot lolos otomatis dan 1 tim tampil di babak playoff. Karena itu, Asia mendapatkan slot 8,5 di Piala Dunia 2026. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Untuk lolos ke putaran final, skuad asuhan Sintayong mesti melewati jalan yang panjang. Timnas Indonesia harus tampil di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tampil di babak ini karena menempati peringkat 28 Asia. Sekadar diketahui, tim yang menduduki peringkat 26-47 Asia mesti mentas di babak tersebut. Babak pertama ini digelar pada Oktober tahun 2023, dan untungnya timnas Indonesia bisa dikatakan mendapatkan lawan yang tidak begitu sulit, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam ronde pertama ini. Pertandingan antara Indonesia dengan Brunei akan digelar pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, laga kedua berlangsung 5 hari berselang, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang dan tandang. Jika memenangkan babak ini, timnas Indonesia bakal lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya fase kedua, di fase kedua ini bakal diikuti tim-tim peringkat 1-25 Asia, plus 11 negara yang lolos dari babak pertama. Hal itu berarti, babak kedua bakal diikuti 36 negara. Sebanyak 36 negara itu akan dibagi ke dalam 9 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 tim. Di babak kedua ini jalan timnas Indonesia sedikit rumit, di mana jika timnas Indonesia lolos maka mereka akan tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Tentunya Irak menjadi lawan yang begitu berat, di mana dalam 6 pertandingan terakhir timnas Indonesia tak mampu memenangkan Irak. Irak berhasil mengemas 5 kemenangan dan 1 hasil imbang saat menghadapi Indonesia. Bukan hanya Irak, Vietnam juga akan menjadi tim yang sedikit menyulitkan Indonesia, di mana tercatat dalam 5 pertemuan terakhir kontra Vietnam timnas Indonesia tak mengemas kemenangan sama sekali. Meski begitu Filipina dianggap menjadi tim yang lebih mudah dibandingkan Vietnam dan Irak. Jika timnas Indonesia mampu berada di posisi 1 atau posisi 2 maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya bersama 17 tim lainnya, nantinya masing-masing tim melakoni 6 pertandingan dengan kandang dan tandang. Sebanyak 18 negara ini bakal dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Nantinya, tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup, 6 tim, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian, tim yang menempati posisi 3 dan 4 berhak tampil di babak keempat 6 tim. Nantinya di babak keempat, ke-6 tim tersebut dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 2 akan bertemu di babak playoff. Tim yang memenangkan babak ini, bakal tampil di babak kelima yakni babak antar konfederasi. Artinya, mereka bakal memperebutkan 1 tiket kontra wakil dari konfederasi lain. Karena itu, timnas Indonesia mesti melewati perjalanan panjang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sanggupkah Sintayong membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter.